Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم الصلاة والسلام على نبي المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih memberikan daripada sekian banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Ketika kita berkumpul bersama untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara daripada nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya, yang mana tidak semua hambanya Allah berikan nikmat ini, adalah bagaimana ketika hatinya Allah gerakan untuk kemudian mau menghadiri daripada rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan daripada kewajiban-kewajiban di sana, yaitu menjalankan salat 5 waktu, dan juga di antara kewajiban bagi seorang muslim adalah belajar ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap individu seorang muslim. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari-hari ini kalau kita perhatikan para laki-laki khususnya, yaitu para imam, para pemimpin rumah tangga, mereka menganggap bahwasanya kewajiban untuk kemudian terkait masalah rumah tangganya hanyalah sekedar bagaimana dia memberikan nafkah untuk keluarganya. Padahal ada misi yang ini sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ya, kepada para imam, kepada para pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Amanat ini, misi ini tidak kecil. Amanat ini sangat besar dan tentunya membutuhkan perhatian yang lebih besar daripada bagaimana kita hanya sekedar memberikan nafkah untuk keluarga kita. Apa itu? Menjaga keluarga kita dan diri kita khususnya dari terjerumus ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini menarik, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ini memanggil dengan panggilan yang begitu indah, ya ayyuhalladzina amanu. Maka seharusnya orang yang kemudian ada keimanan dalam hatinya, ketika ada panggilan Allah, ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, dia senantiasa kemudian memperhatikan apa yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Sebagaimana para ulama menyebutkan, ketika dalam Al-Qur'an Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti ada hal yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita cermati daripada Al-Qur'anul Karim, ketika ada panggilan di sini ya ayyuhalladzina amanu, maka ada pesan yang kemudian harus kita perhatikan di sana. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam ayat ini, jagalah diri kita
dan keluarga kita dari api neraka. Ini misi kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari terjerumus ke dalam api neraka. Bagaimana caranya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, begitu juga Imam Al-Tabari dalam kitab tafsir mereka ini membawakan sebuah perkataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika mengomentari ayat ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala? Cara agar kita menjaga diri kita atau keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Kata beliau, adibuhum wa alimuhum. Ajarkanlah kepada mereka adab dan ajarkanlah ilmu agama. Ini misi seorang pemimpin rumah tangga. Kewajiban seorang pemimpin rumah tangga, seorang imam, bukan hanya sekedar memberikan nominal rupiah kepada keluarganya, tapi ada misi yang ini disebutkan oleh Allah, dan ini adalah misi yang sangat besar. Ketika kita kemudian meminang daripada istri kita mempunyai tanggung jawab untuk kemudian kita memberikan pendidikan, kita mengajarinya tentang agama ini. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita bukan hanya sekedar kita beri makan, tapi bagaimana kita berikan pemahaman terhadap ilmu agama ini. Ini yang kemudian bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau hanya sekedar ngasih uang, ngasih biaya, ngasih nafkah, ini mungkin hanya sekedar bagaimana di dunia. Tapi ada misi yang paling penting nanti di akhirat adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Caranya apa kata Ali bin Abi Thalib? Ajari mereka adab dan ajarilah mereka ilmu agama. Ini yang banyak dilalaikan. Padahal inilah misi yang paling penting yang sepatutnya lebih diperhatikan seorang imam, seorang laki-laki, seorang pemimpin daripada rumah tangga. Dia harus membentengi dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Ini menarik, dalam ayat ini kemudian disebutkan jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Artinya ketika kita menuntut ingin kita mendapatkan anak yang saleh, mendapatkan istri yang salehah, maka pantaskan diri juga menjadi seorang yang saleh. Ketika ingin anak kita, istri kita taat kepada Allah, maka kita sebagai imam harus menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita menghadiri majelis ilmu. Karena bagaimana kita bisa memberikan arahan-arahan, kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran agama dan adab kepada keluarga kita kalau kita sendiri jarang menghadiri majelis ilmu. Maka bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih gerakkan hati kita dan Allah masih ringankan langkah kaki kita dan Allah masih berikan kekuatan kepada kita untuk duduk sejenak mendengarkan daripada firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan juga bagaimana yang disampaikan oleh para ulama tentang ilmu agama ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari-hari ini kita dapati banyak kaum muslimin yang mereka lalai dari belajar ilmu agama, padahal inilah misi yang seharusnya dia pegang teguh untuk bisa menyelamatkan diri dan keluarganya. Ikhwatinan rahimani wa rahmatullahi jami'an. Di antara daripada hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah bagaimana ilmu tentang bulan Ramadan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai Irfan, Masya Allah, bahwasanya sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Tentunya persiapan terbaik kita adalah apa? Persiapkan diri dengan ilmu. Karena kaidah seorang muslim ketika dia ingin berkata atau melakukan sesuatu harus dilandasi dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ini pasti yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang muslim. Berilmu terlebih dahulu sebelum mengatakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Di antaranya adalah bagaimana tentang Ramadan. Kalau misalkan kita beribadah di bulan Ramadan ini tanpa landasan ilmu, khawatir kita masuk sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbas shaimin, yang betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, ilal ju'an amas,
kecuali hanya dahaga dan lapar saja. Dia tidak mendapatkan pahala. Para ulama kemudian menyebutkan di antara faktor kenapa orang itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala dari puasanya, karena dia beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan seorang yang berpuasa, bagaimana yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Ini harus dilandasi dengan ilmu. Baik, insyaallah pembahasan kita malam hari ini lebih mengerucut kepada masalah fikih Ramadan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang sejarah, begitu juga tentang keutamaan puasa dan juga keutamaan Ramadan, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana fikih terkait daripada puasa bulan Ramadan. Baik, ikhwan, masuk pada pembahasan pertama, yaitu masalah definisi daripada saum. Apa itu saum? Kalau dalam bahasa Arab itu bermakna al-imsak. Apa itu imsak? Artinya menahan, ya, menahan. Kalau secara istilah yang dimaksud dengan puasa adalah apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari minuman ataupun makanan-makanan ataupun hal-hal yang lain yang itu membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar yaitu subuh sampai terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Inilah yang disebut dengan saum. Ya, saum. Adapun saum Ramadan maka itu adalah puasa yang khusus dilakukan di bulan Ramadan. Dan kita tahu hukum daripada puasa bulan Ramadan adalah wajib, ya, fardhu ain, ya, wajib bagi setiap individu. Ya, wajib bagi setiap individu. Kecuali ada beberapa yang kemudian nanti kita ketahui yang tidak diwajibkan untuk puasa. Ada atau tidak? Ada. Baik, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang syarat daripada wajibnya puasa Ramadan. Siapa yang diwajibkan? Siapa yang diwajibkan untuk melakukan daripada puasa Ramadan? Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, syaratnya adalah dia seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Kalau misalkan ada orang kafir, orang di luar Islam, mereka mau berpuasa, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya puasa? Boleh. Tapi kalau kewajiban puasa Ramadan, apakah mereka diwajibkan? Tidak. Kenapa? Karena mereka bukanlah seorang muslim. Syarat wajib puasa Ramadan adalah muslim. Orang itu harus beragama Islam. Ya. Ketika ada orang kafir yang kemudian berpuasa, maka kita katakan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia bukanlah seorang muslim. Apapun amal baik yang dilakukan oleh mereka, orang-orang di luar Islam, ketika mereka belum masuk ke dalam Islam, maka mereka amalannya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lain cerita ketika misalkan sudah berbuat baik sangat banyak, kemudian ternyata dia masuk Islam, maka kata Rasulullah SAW, apa yang dilakukan di masa lalu ketika belum masuk Islam itu terhitung, tercatat sebagai amal kebaikan. Ketika tadi dia masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim. Tapi kalau dia belum menjadi muslim, maka apapun kebaikan yang dia lakukan, mau berinfak dengan triliunan, itu tetap tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat utama seseorang kemudian diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung kita katakan harus kemudian menjadi seorang muslim. Baik, syarat yang kedua. Syarat yang kedua para ulama menyebutkan yaitu taklif, ya, atau mukallaf. Mukallaf itu artinya dibebani oleh syariat. Siapa yang dibebani oleh syariat? Para ulama kemudian menyebutkan ciri-cirinya ada dua. Pertama, sudah balik. Sudah balik. Maka dia wajib menjalankan daripada syariat Islam ini. Dia dibebani kewajiban, dia dibebani syariat untuk menjalankan syariat itu. Ya, kalau anak yang kemudian dia sudah masuk pada usia balik, maka sudah dicatat amal baik ataupun amal buruknya. Tapi kalau misalkan dia belum balik,
as-sabi hatta yabluq, as-sabi hatta yahtadi, yaitu seorang anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia masuk usia balik. Ya. Kalau dia belum balik, maka kalau masih diangkat, dia ditulis ya daripada kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Tapi kalau dia sudah balik, dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, ya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, dan beberapa tanda-tanda yang lain yang terkait dengan ihtilam, maka sudah diangkat kemudian dari ditetapkan baginya amal baik atau amal buruk kalau sudah memenuhi tadi kriteria balik. Kemudian syarat yang kedua kata mukallaf adalah dia harus berakal, ya, berakal. Kalau orang gila wajib puasa atau tidak? Nggak puasa, nggak wajib untuk puasa. Namanya orang gila. Orang yang tidak sadar koma misalkan, artinya dia tidak berakal dalam kondisi seperti itu. Apakah dia diwajibkan untuk puasa? Tidak. Ya. Baik, ikhwan, di sini juga dilanjutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang 3 orang yang mana kolam itu diangkat darinya. Pertama adalah tadi anak kecil sampai dia usia balik. Yang kedua adalah al-majnun hatta yakin, yaitu seorang yang gila sampai dia berakal kembali. Yang ketiga adalah an-naim hatta yastayqin, seorang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Kalau misalkan tidur bunuh orang misalkan tiba-tiba, namanya mungkin ada barang-barang yang tajam misalkan di sekelilingnya ketika tidur, dia nggak sadar tidur dalam kondisi tidur, kemudian dia bunuh orang, maka dia tidak terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia melakukan itu sedang dalam keadaan tidur, sedangkan kolam diangkat dari orang yang sedang tidur, tidak ditetapkan baginya dosa ataupun pahala. Ya. Begitu juga orang yang gila, kalau dia hilang ingatannya, yang gila, maka dia tidak punya kemudian kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Apapun yang dilakukan, ya, keburukan-keburukan yang dilakukan, maka tidak akan dicatat keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak berakal. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang pertama tadi muslim, yang kedua dia mukallaf, ya, dibebani oleh syariat. Yang ketiga mampu, ya, mampu untuk berpuasa. Ini wajib untuk berpuasa. Kalau tidak mampu untuk berpuasa, maka ada 2, ya, bisa membayar fidyah, bisa nanti kemudian mengqadha, ada rinciannya nanti. Baik, mampu di sini ya masuk kategori contoh misalkan dia itu sehat atau tidak, ya, sedang kondisi sakit atau tidak, ya, mampu dia untuk berpuasa atau tidak, ini mampu. Kemudian yang keempat syaratnya adalah mungkin, ya. Orang yang mungkin ini wajib untuk berpuasa. Tapi kalau musafir, misalkan sedang mudik, wajib nggak atau untuk puasa? Tidak. Kenapa? Dalam kondisi safar, musafir. Tapi kalau bisa berpuasa, tentunya lebih baik. Kenapa? Ya karena hukum asalnya, ya, seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Adapun tadi terkait masalah safar ini adalah rukhsah, keringanan. Ya kalau diambil ketika dibutuhkan. Ya tentunya ini dipertimbangkan, ya, apakah berpuasa atau tidak, mana yang lebih baik. Ini syarat daripada wajibnya untuk berpuasa. Baik. Sebagaimana dalil-dalil menyebutkan tentang ini sangat banyak sekali. Ya, contoh surat Al-Baqarah ayat nomor 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, yaitu membayar fidyah dengan cara memberi makan seorang miskin. Dan juga hadis-hadis yang lain yang berbicara terkait masalah ini. Ya, sebagaimana contoh ayat lagi itu Al-Baqarah ayat 185. Oke, kemudian rukun puasa. Yang jadi rukun puasa yang pertama niat. Rukun puasa yang pertama niat. Baik, sebelum saya membahas masalah rukun, apa perbedaan antara tadi syarat wajib dan rukun? Apa itu syarat wajib? Apa itu rukun? Bedanya apa? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan syarat wajib adalah apa? Sesuatu yang harus terpenuhi. Ya, sesuatu unsur yang harus terpenuhi sebelum suatu amalan itu dilakukan. Kalau sesuatu ini tidak terpenuhi, maka tidak kemudian seseorang itu
diwajibkan untuk menjalankan sesuatu amalan. Ini namanya syarat wajib. Artinya berkaitan dengan syarat ataupun sesuatu yang di luar amalan sebelum melakukan amal soleh. Ada rukun adalah apa? Segala sesuatu yang harus ada ketika amal soleh ataupun sesuatu perbuatan itu dilakukan. Ya, ketika ditinggalkan maka bisa menjadikan tidak sah daripada suatu perbuatan tersebut. Ya, ini disebut dengan apa? Rukun. Ya, termasuk daripada rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya, niat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Terkait daripada niat, ini ada pembahasan yang menarik di sini, yaitu tentang bagaimana cara kita berniat, khususnya puasa Ramadan. Ya, dalam kitab Al-Iqna, ya, di sini disebutkan sebagaimana juga dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini kitab yang masyhur kalau di pondok-pondok Salafi, ya, nanti pondok-pondok yang kuno gitu. Ini biasanya pasti mereka belajar kitab ini, Kifayatul Akhyar. Ini fikihnya mazhab Syafi'i. Ya, fikih mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini, dalam halaman 298, ini disebutkan tentang masalah niat oleh pengarang kitabnya. Yaitu apa? La yasihu shaum illa binniyah lil khabar wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu biha wa la yushtaratu an tukku biha bila khilafin. Bahwasanya kata beliau tidak sah puasa itu kecuali dengan niat. Puasa itu harus dengan niat, sebagaimana yang kata beliau disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kata beliau, wa mahalluha fil qalb. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Tempat niat itu adalah dalam hati. Ini kata beliau. Wa la yushtaratu an nutqu biha, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Bila khilafin, kata beliau, tanpa ada perselisihan pendapat. Ini kata mengarang kitab Kifayatul Akhyar, yang mana ini adalah fikih mazhab Syafi'i. Baik, jadi kita sepakati bahwasanya niat itu wajib, ya, termasuk rukun daripada puasa. Kalau tidak berniat untuk berpuasa, hanya sekedar tidak makan dan minum, maka tidak terhitung dia sebagai berpuasa pada bulan Ramadan. Dia harus berniat untuk puasa Ramadan. Baik, kemudian pembahasan berikutnya terkait daripada niat. Kapan niat itu dilakukan? Apakah setiap malam bulan Ramadan atau boleh di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh? Mana yang tepat? Dua-duanya boleh. Dan yang paling bagus itu adalah setiap malamnya itu berniat untuk apa? Berpuasa bulan Ramadan. Ya tentunya biasanya kalau yang sahur pasti niat berpuasa, ya. Ya biasanya kalau sahur, apa yang sahur dia berpuasa, ya. Itu secara otomatis dia sudah berniat untuk melakukan apa? Puasa, ya. Puasa apa? Ya puasa Ramadan, karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Baik. Ada pendapat yang kedua, yaitu bolehnya menggabungkan niat di awal. Ini juga boleh. Ya, misalkan mau masuk bulan Ramadan, 1 hari puasa, ya, misalkan kita berniat saya mau berpuasa 1 bulan penuh. Ini niatnya di awal, dirapel semuanya dalam 1 kali niat. Boleh atau tidak? Boleh. Niatnya pun sah. Tidak harus kemudian setiap malam dia berniat. Kenapa? Di awal sudah berniat 30 hari dia akan berpuasa, atau selama bulan Ramadan dia akan berpuasa. Tapi para ulama memberikan catatan, ketika di tengah-tengah bolong, coba misalkan karena sakit tidak bisa berpuasa, atau karena safar mudik misalkan dia tidak berpuasa, maka dia harus mengulangi niatnya. Kenapa? Ada bolong di berkaitan daripada puasanya di bulan Ramadan. Kalau tadi niatnya kan puasa selama bulan Ramadan itu full, tapi ternyata di tengah-tengah bolong, maka para ulama menyarankan untuk kemudian meniatkan kembali untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ini terkait daripada masalah niat. Baik. Kemudian di sini rukun yang kedua, ya. Rukun yang pertama tadi apa? Niat. Ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari
pembatal puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat nomor 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus siyama ilal lail. Ya. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam dari waktu fajar yaitu subuh. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai masuk waktu malam, itu masuk waktu maghrib. Baik, ini dalam Al-Baqarah 187. Jelas di sini waktu puasa itu kapan? Mulai dari fajar subuh sampai apa? Terbenamnya matahari, itu masuknya waktu maghrib. Jadi pertanyaannya, ketika misalkan ada di masjid kemudian pengumuman imsak, gitu, masih boleh makan kan? Kenapa masih boleh makan? Karena normalnya biasanya kalau di Indonesia atau di masyarakat kita, imsak itu biasanya berapa menit sebelum adzan subuh? Biasanya 15 menit sebelum adzan subuh. Ini yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya di Indonesia ataupun di luar kita. Maka sebenarnya 15 menit ini masih boleh untuk apa? Makan minum boleh. Kenapa? Puasa itu dimulai bukan dari imsak, bukan, tapi dimulai dari masuknya waktu subuh. So, kalau saya berhenti ketika 15 menit sebelum subuh, boleh nggak bertahan? Boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan menghalangi orang lain untuk apa? Makan atau minum ketika pas imsak. Kenapa? Masih ada juga waktu belum masuk apa? Waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka sudah sepakat tidak boleh lagi makan ataupun minum ataupun segala hal yang membatalkan puasa. Contoh misalkan imsak, ternyata pengen misalkan kumpul dengan istri, boleh nggak? Boleh, ekspresnya jangan masuk subuh masih sama istri ya. 5 menit selesai, boleh. Kenapa? Masih masuk waktu sahur, ya belum masuk waktu subuh, sehingga tidak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika masuk waktu subuh, ya, ternyata beliau habis bersetubuh dengan istrinya, kemudian dikering, kemudian beliau mandi, beliau kemudian masuk ke masjid. Ini boleh-boleh saja. Baik, yang penting apa? Belum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh langsung melakukan itu ya tidak boleh. Ya, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau 15 menit pas imsak, alarm nih, ayo mulai misalnya 5 menit tadi ya, ini boleh-boleh saja. Asalkan tidak lebih dari waktu subuh. Gitu kan ya? Baik. Kemudian kita masuk pada sunah-sunah puasa. Ya, sunah-sunah puasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Ini sunnah. Kalau kita coba lihat definisi daripada sahur, apa itu sahur? Sahur itu asal katanya sama dengan sihir, ya, sinharo. Apa artinya? Samar. Kenapa dinamakan sihir? Karena sihir itu biasanya dilakukan dengan apa? Sembunyi-sembunyi, samar-samar, gak diketahui oleh orang, namanya sihir. Kalau misalkan terang-terangan bukan sihir namanya, ya, triknya. Baik, itu kelima. Sebagaimana sahur. Sahur ini kenapa dinamakan sahur? Karena dilakukan di waktu yang samar antara penghujung malam dengan masuknya waktu subuh. Dan ini sepatutnya dijaga oleh seorang muslim. Mau bagaimanapun, ya, meskipun dia hanya sekedar misalkan seteguk daripada air, maka dia harus sahur, bukan harus ya, tapi sebaliknya dia itu sahur karena ada perintah dari Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Ya. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan, ada keberkahan. Bahkan dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW sampai mengatakan sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan seteguk air. Ini kata Rasulullah SAW. Karena di sini disebutkan fa'inallah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, itu bersolawat
Jadi Allah dan malaikatnya itu bersolawat untuk mereka yang sahur. Jadi kalau ingin mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya, caranya gimana? Sahur, ya, sahur. Kita mungkin perlu sedikit jelaskan tentang bagaimana salawatnya Allah dan salawatnya malaikat. Karena di dalam hadis ini disebutkan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Bagaimana Allah bersalawat? Bagaimana para malaikat itu bersalawat? Kalau kata Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, yaitu tentang bagaimana salawat Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu salah satu daripada makhluknya, yaitu sana'uhu alaihi, yaitu dengan Allah memuji Rasulullah SAW. Ini kalau salawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah berkata apa? Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawatnya Allah kepada Rasulullah SAW atau kepada makhluknya, yaitu dengan apa? Allah puji-puji makhluknya di hadapan daripada malaikat yang mulia. Dan ada pun salawatnya para malaikat ini disebutkan oleh para ulama adalah apa? Doa ulil khair, doa ulil rahmah. Itu doa para malaikat untuk supaya Allah memberikan apa? Kebaikan-kebaikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi misalkan bersalawat kepada Rasulullah, atau lebih khususnya tadi orang-orang yang sahur. Inilah salawat Allah dan salawatnya para malaikat. Baik, yang kelima ini terkait masalah sahur, ini penting. Bagaimana jarak sahurnya Rasulullah dengan waktu subuh? Ini ternyata pernah ditanyakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Zaid bin Sabit, ya, bertanya tentang jarak waktu atau spare waktu antara sahurnya Rasulullah dengan adzan subuh. Maka di sini disebutkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika ditanya tentang jarak antara sahurnya Rasulullah dengan adzan subuh, maka Zaid bin Sabit beliau mengatakan, ya, qala qadru khamsina ayat, yaitu beliau menjawab sekedar atau selama seperti kita itu membaca 50 ayat dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan di sini, contoh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ayat yang dibaca ini bukan ayat yang panjang-panjang, bukan juga ayat yang pendek. Cara bacanya juga bukan dengan cara membaca yang cepat, bukan juga dengan cara membaca yang lambat, tapi pertengahan. Inilah waktu sahurnya Rasulullah SAW dari waktu subuh. Kalau kita coba, ya, membaca 50 ayat Al-Quran dengan nada yang biasa, ya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, kemudian juga ayatnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. 50 ayat, inilah waktu sahurnya Rasulullah SAW. Kalau coba kita perkirakan bacaan 50 ayat Al-Quran yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, bacanya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, kira-kira berapa menit? Ya, kurang lebih sekitar 30 menitan. Ya, kalau kita waktukan misalkan subuh misalkan jam 4:30, maka waktu sahurnya Rasulullah adalah jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 4:30, karena subuh dari jam misalkan jam 4:30. Inilah waktu sahurnya Rasulullah, yaitu apa? Sekitar membaca 50 ayat dari Al-Quran. Maka kalau ada yang sahur jam 1, itu sahur atau makan malam? Makan malam. Kalau ada yang sahur misalkan jam 1, itu makan malam, bukan sahur. Karena tadi sahur itu juga dinamakan sahur, kenapa? Identik dengan waktunya. Kenapa? Sama antara penghujung malam dengan masuknya waktu subuh, dinamakan sahur. Maka kalau ada yang makan misalkan sebelum tidur, ya, saya mau sahur sebelum tidur misalkan jam 12, jam 1 misalkan, ini bukan sahur tapi makan malam. Sedangkan keberkahan yang Allah janjikan, yang Rasulullah janjikan, ini adalah kaitannya dengan waktu, ya, waktu. Ya, kalau kita bersahur di waktu sahur, maka kita akan mendapatkan dari
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini terkait daripada sunnah yang pertama, yaitu mengakhirkan sahur. Ini sunnahnya. Ya, sunnahnya mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Beda dengan sahur. Kalau sahur itu yang paling bagus adalah yang paling terakhir. Sedangkan kalau berbuka puasa itu disunahkan adalah dipercepat. Baik, sebelum masuk kepada buka puasa dulu, kita tuntaskan masalah sahur yang takut terlanjur, yaitu bagaimana kondisi ketika misalkan lagi makan, ya, ternyata masih ada satu sendok misalkan atau 2 sendok, sudah ada, apa yang dilakukan? Lanjut makan atau tinggalkan? Ini kalau misalkan di sendok ya, kalau masih di mulut ada Allah masih di mulut masih punya, apa yang dilakukan? Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan ya, ketika beliau menyebutkan tentang bagaimana sahur ini, beliau mengatakan ketika ada makanan di mulut kita, sedangkan kemudian ada dikumandangkan, maka apa? Wajib dimuntahkan, kata beliau. Bahkan kata beliau, kalau dimakan, kalau dilanjutkan, batal puasanya. Kenapa? Jelas kita menahan dari makan, minum atau segala hal yang membatalkan puasa itu dari sejak terbitnya fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah masuk waktu subuh, ya boleh lagi makan ataupun minum, entah itu yang masih di dalam, ya, ataupun yang misalkan dalam sendok. Oke, ada hadis kan yang menyebutkan bahwasanya apa? Ketika kalian makan dan ada sendok, ya, makanan dalam sendok kalian, sedangkan ada berkumandang, maka jangan kalian letakkan sendoknya sebelum kalian menunaikan hajat untuk makan. Ya, hadisnya benar, tapi para ulama kemudian menyebutkan yang dimaksud adzan di sini adalah adzan yang pertama. Karena pada masa Rasulullah SAW ini sering dilakukan adzan 2 kali. Ya, adzan pertama itu sifatnya untuk mengingatkan bahwa waktu subuh itu akan masuk, sebentar lagi akan masuk sebagai pengingat. Adapun adzan yang kedua itulah adzan yang sejati, yaitu adzan subuh. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Maka bagaimana sikap kita ketika sudah adzan? Sudah sampai. Nah, ini tentunya lebih selamat daripada perbedaan pendapat. Meskipun mungkin ada yang berpendapat di mana di sini sudah dijelaskan nih, ada yang pertama atau yang kedua, tapi yang penting bagaimana kita memahaminya, bagaimana pemahaman para ulama-ulama kita. Ya, lebih selamat tentunya Pak. Ketika sudah ada, ya sudah selesai. Apalagi di Indonesia ya, tidak ada dan 2 kali. Kalau ada 2 kali, 2 kali, barangkali bisa dibilang sesat. Padahal ada setengahnya. Masih ada. Boleh. Ya, ada ya beberapa tempat pasti ada. Ini layak dilakukan dalam apa? Ada 2 kali. Ya. Satu sebagai peringatan akan masuknya waktu subuh misalkan ya. Kemudian ada yang kedua adalah masuknya waktu subuh. Baik. Ini terkait daripada sahur ya. Baik, kemudian terkait daripada buka puasa. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'adilu al-fitrah ya. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau buka puasa itu sunnahnya dipercepat. Artinya bukan sebelum masuk maghrib kita percepat makan, bukan. Artinya apa? Ketika sudah masuk langsung. Ya begitu juga misalkan maghrib sudah masuk waktu maghrib, batalkan dulu puasanya. Ya, misalkan minum seteguk air aja, kemudian dia baru adzan. Ini yang lebih utama. Karena apa? Rasulullah SAW kemudian menyebutkan kita itu berada dalam kebaikan selama kita itu menyegerakan apa? Berbuka. Kemudian bagaimana cara berbukanya Rasulullah SAW? Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu salah satu yang langsung terjemahkan. Beliau berbuka puasa sukanya itu dengan rutop, itu kurma yang basah. Kalau nggak ada rutop, beliau berbuka puasa dengan tamar. Ya, tamar itu kurma kering atau kurma yang sudah tua. Ya. Kemudian ketika tidak ada rutop ataupun tamar, beliau berbuka puasa dengan seteguk air putih. Ada hadis yang kemudian mungkin sering ditebar-tebarkan di kalangan masyarakat, makanlah dengan yang manis-manis. Ini tidak ada asal usulnya, ya, tidak ada asal usulnya. Dan ini sering disebarkan kepada kaum muslimin,
Padahal ini tidak ada usulnya dari Rasulullah SAW. Hadisnya tidak sahih. Ya, bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu, yaitu palsu, dusta bersama Rasulullah SAW. Ya meskipun kurma manis, tapi bukan dalilnya kemudian makanlah dengan yang manis. Sehingga harus ada kolak, harus ada cilo, pokoknya manis-manis semuanya ada ya. Ini tidak ada dalilnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian surah yang berikutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Ini termasuk doa yang mustajab. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, as-shaim hina yuftir, yaitu seorang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Kemudian imamul adil, itu doanya imam yang adil. Kemudian yang ketiga, doa al-madlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Jadi kalau orang yang sedang berbuka puasa, kata Rasulullah, ini adalah doa yang mustajab. Maka perbanyaklah apa? Doa. Ya, sebelum kita berdoa dengan doa-doa yang umum, ada doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana doa berbuka puasa. Ada nggak hadis sahih tentang doa berbuka puasa? Ya. Hadisnya bukan sahih ya, tapi derajatnya hasan. Tapi inilah yang paling kuat di antara daripada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang bagaimana doa berbuka puasa. Doanya adalah apa? Dhahabal dhama'u wa talatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Inilah doa berbuka puasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada pula doa yang sering bertebaran di masyarakat, Allah barakatuh wa bika amantu dan sebagainya. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun demikian, para ulama menyebutkan maknanya itu bagus. Tapi kemudian apa? Kita harus mengutamakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu dengan kita baca apa? Dhahaballahu wa ta'ala wa sabata ajru insyaallah. Kalau kita membaca Allahumma lakasum wa bika amantu dan sebagainya, apalagi misalkan dinisbahkan kepada Rasulullah, ini tidak sahih. Ya, hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Ya, Allah Ta'ala yang jelas yang paling bagus doanya dan status hadisnya itu hasan adalah apa? Dhahaballahu wa ta'ala wa sabata ajru insyaallah. Kapan doa ini dilakukan? Para ulama menyebutkan yang paling benar doa ini dilakukan adalah ketika kita sudah menerbuk air atau sudah memakan apa? Kurma. Kenapa? Secara redaksinya artinya dhahabal dhama'u, artinya apa? Telah hilang dahaga. Waqtalatil 'uruq, dan sudah basah daripada urat-urat. Wasabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah. Maka ini menjadi syarat dosanya apa? Sudah makan atau sudah minum terlebih dahulu ya, sekedar membasahi tenggorokan, menghilangkan dahaga, kemudian berdoa dengan doa ini, kemudian doa dengan doa yang umum, karena pas berbuka puasa ini termasuk waktu yang mustajab. Oke. Kemudian berikutnya surah yang berikutnya yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini sangat penting untuk kemudian diperhatikan ya. Karena kita ketika berbuka puasa ini juga kita kemudian memberi ya kepada orang lain untuk berbuka puasa. Ada orang misalkan ini cuma berapa piring, betul sedikit untuk tetangga. Kenapa? Kita berebut pahala orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Man faqara sha'iman kana lahu mislu ajrihi wa la yanqusu min ajrihi sha'ibun syai'an." Barang siapa yang memberi makan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau kita berpuasa, kemudian kita memberi makan orang yang berbuka puasa, kita dapat double. Satu, puasa kita sendiri, kemudian yang kedua, pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan berbuka puasa. Ini penting untuk kemudian di Ramadan ini kita seringlah berbagi ya, kepada saudara-saudara kita untuk berbuka puasa, mendapatkan keutamaan tadi berbuka puasa. Kemudian pembatal puasa secara ringkas kita sebutkan. Pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas ya. Makan dan minum dengan sengaja ini membatalkan puasa. Ketika misalkan tidak sengaja karena lupa, maka ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, mana siapa bersalim, siapa yang lupa padahal dia itu berpuasa, kemudian dia makan atau minum, kemudian kata beliau, fa'atimu shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sudah makan, sudah kenyang, saya puasa.
Maka kata Rasulullah, sempurnakan puasanya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah yang beri makan dan memberi minum. Tapi beda dengan pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa. Kalau lupa ini tidak batal. Tapi kalau pura-pura lupa batal. Paham ya? Beda ya antara benar-benar lupa sama pura-pura lupa. Jadi kalau makan dan minum karena pura-pura lupa, maka ini batal. Pura-pura lupa contohnya gimana? Yang orangnya saya lupa, padahal apa? Ingat dirinya apa sedang berpuasa. Tapi misalnya dia mengatakan lupa, ya pura-pura lupa. Atau misalkan apa namanya sengaja ngambil makanan gitu ya, didekat-deketin ke mulut gitu ya, akhirnya apa? Jilat-jilat gitu misalkan ya. Nah ini tentunya apa? Sengaja dia berpura-pura. Ya. Allah Maha tahu apa yang dalam hati kita. Siapa yang pura-pura, siapa yang benar tidak sengaja. Baik. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan ya, terkait masalah gimana kalau misalkan lalat terbang tiba-tiba masuk mulut, batal puasanya. Imam Nawawi pernah menyebutkan ya, beliau katakan ulama Syafi'i sepakat seandainya ada lalat atau debu yang terbang atau gandum ketika misalkan lagi apa namanya misalkan gandum ya atau gini kemudian masuk ke mulut, maka kata beliau ulama Syafi'i sepakat itu tidak membatalkan puasa. Lagi berkendara misalkan ya tiba-tiba ada roti masuk ke mungkin ya kayak nggak mungkin ya, ya paling mungkin kayak ngamuk, lalat ya. Ini gak disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Beda halnya ketika misalkan lalat dikumpulkan dimakan. Ini tentunya apa? Sengaja dia makan lalat, maka ini membatalkan puasa. Baik. Kemudian ini yang sering ditebarkan di masyarakat juga dan kalau kita lihat banyak orang yang berpuasa itu suka meludah, cacu kemana-mana cacu. Kenapa? Ada yang beranggapan menolak ludah itu membatalkan puasa. Padahal kata Imam An-Nawawi beliau mengatakan ya, ibtila'u arwi la yuftiru ya bil ijma' ya, menelan ludah itu tidak membatalkan puasa kecuali kata beliau illa ya tidak kana 'ala al-'ada ya'tahu yahsulu al-ihtiraz minhu ya. Kecuali kalau misalkan disengaja itu dikumpulkan kemudian dia minum ludah yang dikumpulkan kemudian ditelan lagi ya, maka ini kemudian bisa membatalkan puasa. Tapi kalau malam mengumpulkannya di mulut yang misalkan gini-gini saja ya, apa sekedar apa namanya memisahkan yang biasa dikit-dikit ke tengah kemudian kita telan, ini membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Yang membatalkan puasa itu ketika misalkan sudah dikeluarkan ya diterang lagi ya, ini tentunya membatalkan puasa. Nah, ini kata Imam An-Nawawi. Baik. Kemudian ini juga ada beberapa penjelasan di sini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' tentang menelan sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Misalkan ada apa namanya daging 1 kilo yang apa di gigi misalkan ini, nggak mungkin ya. Misalkan ada selimut ya, di gigi kita, apa yang kita lakukan? Nah, ini ada rinciannya. Pertama, ketika misalkan lagi berbicara, tiba-tiba tertelan bersama dengan ludah, tidak disengaja, ya tidak tahu bahwasanya ada selimut kemudian tertelan, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan kita berbicara, kerasa ada gigi-gigi jatuh misalkan, biasanya beda ya rasanya, misalkan ada rasa apa namanya hal atau barang lain di mulut kita. Ketika dia telan, maka dia batal puasanya. Kenapa? Dia sengaja makan, meskipun dalam tanda kutip itu adalah sisa makanan ketika sahur. Ini kata Imam Nawawi, ini membatalkan puasa. Ketika sengaja ditelan, maka kalau ada sedikit jangan ditelan, tapi apa dibuang. Kalau misalkan makan yang apa berserat ya, nyelap gigi kemudian pakai tusuk gigi dikeluarkan kemudian ditelan, ini membatalkan puasa, harus dibuang. Tidak boleh ditelan. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Baik. Kemudian terkait masalah mungkin masih dengan air itu terkait masalah wudu. Apakah membatalkan wudu? Yaitu istinja itu yang menghirup air ke dalam hidung. Ini para ulama menyatakan tidak membatalkan wudu.
berkumur-kumur juga sama, itu tidak membatalkan wudhu. Cuma para ulama memberi catatan ketika berpuasa maka jangan berlebihan. Ya, menghirup air pun sebenarnya saja, cukup berkumur-kumur itu sekedarnya, jangan berlebihan. Ya. Ini pendapat yang insya Allah lebih sahih dan ini jumhur ulama. Baik. Kemudian merokok ini bisa kemudian membatalkan puasa. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Makan dan minum karena menyangka bahwa matahari telah tenggelam atau menyangka waktu maghrib telah masuk. Ya, ini ada rinciannya. Misalkan mendung, jam yang ada misalkan, miranya sudah maghrib, ya, yakin bahwasanya sudah maghrib, dia makan. Kemudian ternyata matahari muncul lagi. Apa yang dilakukan? Batal dan puasanya? Dia mengira maghrib sudah masuk, tapi ternyata belum masuk karena mendung. Kemudian dia makan, ternyata matahari muncul lagi. Maka dalam kondisi seperti ini tidak batal puasanya. Tapi tanda kutip kedua, para ulama menjelaskan kalau ragu, ini sudah maghrib atau belum ya? Sudah maghrib atau belum ya? Maka ketika dia makan ternyata muncul matahari, ketika ragu, maka para ulama menyebutkan dia wajib mengqadha. Kenapa? Ragu dia. Bahwasanya sudah masuk maghrib atau belum. Baik. Kemudian hal-hal yang lain yang kemudian mungkin perlu kita sedikit sampaikan terkait masalah pembatal ini, yaitu terkait obat asma. Membatalkan puasa atau tidak? Obat asma yang biasa dihirup itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Ya, obat asma yang biasa dihirup itu tidak membatalkan puasa. Karena itu hanya aroma, ya, hanya aroma. Mungkin ada sedikit-sedikitnya, tapi secara umum dia tidak menggantikan peran dari apa? Makan dan minum. Dan semua yang menggantikan peran makan dan minum itu membatalkan puasa. Contoh apa yang menggantikan peran makan dan minum? Infus. Ini membatalkan puasa karena dia menggantikan peran dari makan dan minum. Jadi kalau yang diinfus, maka dia otomatis batal puasanya. Ya. Ada pun suntik vaksin misalkan, atau suntik apa misalkan, ya, yang itu tidak menggantikan peran makan dan minum, maka ini tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah apa? Berhubungan suami istri. Ya. Ini di waktu subuh kemudian sampai dengan tenggelamnya matahari, ini tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri maka batal puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, mimpi basah misalkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja dikeluarkan mani itu membatalkan puasa. Begitu juga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Kalau haid maka otomatis dia batal puasanya. Begitu juga dengan nifas. Baik. Kemudian terkait masalah yang sering populer di masyarakat adalah gimana hukum kentut di kolam renang? Batal puasanya atau tidak? Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ya, dia buang angin, dia bukan makan atau menghirup air. Ya. Ada beberapa kan gelembung-gelembung itu, ya, ada gelembung-gelembung itu disebabkan karena apa? Udara yang keluar dari apa? Lubang mulut kita. Maka ini tidak kemudian menjadi dalil untuk batalnya apa? Puasa. Ya. Begitu juga nangis. Ini sering maaf ya, kaum muslimin kalau ada anak-anak yang nangis jangan nangis, nanti puasanya batal. Tidak, dia puasa nangis itu tidak membatalkan puasa. Ya. Allah Ta'ala ini terkait daripada beberapa tadi masalah pembahasan puasa. Mungkin sedikit tambahan yaitu terkait masalah tadi berhubungan suami istri. Ini kalau berhubungan suami istri itu artinya apa? Bertemunya dua kelamin. Ya. Adapun ketika hanya sekedar salaman atau berpelukan, mungkin berciuman, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berciuman kemudian sampai keluar mani, maka ini membatalkan puasa. Ya, karena sengaja dia sedang berjumpa ya. Adapun ketika tidak disengaja ataupun hanya sekedar ciuman biasa, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, Allah Ta'ala akan ini terkait daripada pembatal puasa. Tambahan ada beberapa ulama menambahkan yaitu gila atau hilang akal. Kalau gila, maka sudah otomatis dia batal puasanya. Begitu juga contoh misalkan ridha, ya. Ridha atau keluar dari Islam ini juga membatalkan puasa.
muntah ini membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja artinya apa? Dilobok-lobok kemudian dia muntah. Maka para ulama menyebutkan ini termasuk yang membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya mabuk darat misalkan ya lagi safar, kemudian muntah, tentunya mau ketika muntah seperti itu pasti ya mau nggak mau pasti sengaja ya. Kenapa ya? Karena kondisi yang mengharuskan dia itu muntah dan siap nggak tahan lagi untuk menahan daripada mual di perutnya misalnya. Apakah seperti ini sudah membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Ya. Muntah yang demikian itu tidak membatalkan puasa, karena ada sebab di situ dan tidak ada unsur kesengajaan untuk kemudian memuntahkannya. Tapi kalau sengaja dimuntah-muntahkan di lobok-lobok itu misalkan biar muntah, makanya para ulama kemudian menyebutkan termasuk membatalkan puasa. Ada pun bekam, ini yang saya juga di masyarakat ya. Bekam ini tidak membatalkan puasa. Ya, bekam ini tidak membatalkan puasa. Ini sebagaimana pendapat-pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Cuma para ulama menyebutkan ini termasuk hal yang makruh, ya, yang sepatutnya untuk dihindari ketika sedang berpuasa untuk berbekam. Ini termasuk makruh meskipun pendapat yang lebih sahih, insyaallah pendapat yang lebih kuat itu tidak membatalkan puasa. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan berbekam itu termasuk batal puasanya berdasarkan hadis yaitu riwayat Imam Abu Dawud. Aftara al-hajimu wal mahjum, kata Rasulullah SAW, orang yang berbekam dan yang membekam itu batal puasanya. Ya, ini hadisnya sahih. Tapi para ulama menjelaskan di sini terkait daripada maksud daripada hadis ini bukan yang kemudian batal puasanya, tapi apa? Ini menunjukkan makruh, artinya apa? Dibenci berbekam ketika sedang kondisi berpuasa. Ya. Allah Taala alam. Mungkin ini daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ada sebenarnya hal-hal lain yang kemudian patut untuk kita ketahui. Ini mungkin nanti secara lebih detail bisa dilihat. Saya sudah buat buku panduan untuk Ramadan ya. Mungkin nanti bisa minta ke Pak Kiai Irfan barangkali untuk lebih lanjutnya. Di situ ada permasalahan terkait masalah sholat Idul Fitri atau misalkan ada puasa Syawal, bagaimana zakat fitr ya apa hukumnya, terus juga permasalahan terkait daripada bulan Ramadan, hal yang kemudian yang sepatutnya dilakukan di selama bulan Ramadan. Ini insyaallah ada dalam buku ini yang insyaallah nanti bisa kemudian menjadi panduan untuk supaya kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Ya, Allah Taala a'lam. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari mana yang ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang biasa terjadi ya, saya kasih banyak yang paham atau belum itu kalau kita bangun pagi sikat gigi itu kalau ada odol berasa apakah itu batal? Baik, menarik Masya Allah pertanyaannya. Ini tadi kita sampaikan, yaitu apa? Sikat gigi. Apakah ini membatalkan puasa? Para ulama menyebutkan sikat gigi ini dikiaskan atau disamakan dengan siwak. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiraki inda kulli shalah." Dalam riwayat lain, inda kulli wudu. Ya. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan wajibkan bersiwak setiap kali berwudu dan juga setiap kali mau sholat. Ini sekiranya tidak memberatkan. Maka dari sini kemudian para ulama memberikan penjelasan terkait hukum sikat gigi. Ya. Sikat gigi kalau tidak menggunakan pasta gigi ini sama hukumnya dengan siwak. Maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disertai dengan pasta gigi yang mungkin berawal atau berasa gitu, ini walau ta'ala sholat, karena tidak kemudian ditelan, ini tidak membatalkan puasa. Cuma lebih tepatnya para ulama menjelaskan ini makruh, ya, dibenci. Tapi kalau saya sendiri ya, ini kalau saya sendiri mending tidak sikat gigi ketika sedang berpuasa. Sikat gigi itu ketika sebelum masuk subuh atau pas waktu subuh ya.
ketika misalkan siang hari ini tidak sikat gigi. Kenapa? Karena ada hadis lain yang kemudian menyebutkan tentang keutamaan tentang bau mulut orang yang berpuasa. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Bau mulutnya, ya, orang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW itu adyabu indallah min rihil misk, ya, lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Kalau saya pribadi, ya, ini juga tidak terlalu hajat banget ya sebenarnya sikat gigi ya. Biasanya sikat gigi sekali sehari misalnya juga tidak apa ya. Ini lebih saya sarankan, ini supaya untuk sikat gigi itu dilakukan sebelum subuh atau misalkan setelah sahur ya, kemudian dia sikat gigi. Kemudian kalau misalkan tidur itu misalkan ketika sudah berbuka puasa ataupun ketika mau tidur, ini jauh lebih selamat dari perbedaan pendapat para ulama. Meskipun memang ada ulama yang berpendapat ketika sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Ya sama halnya dengan hukumnya sebenarnya siwak, ya, bersiwak di setiap kali mau sholat ataupun setiap kali mau berwudu, ini tidak membatalkan puasa. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, akan lebih selamat tadi ya sikat giginya setelah sahur, kemudian sebelum masuk subuh sikat gigi dengan pasta gigi misalkan sebanyak-banyaknya nggak masalah gitu ya. Atau ketika nanti kemudian mau tidur atau setelah berbuka puasa dia sikat gigi ini jauh lebih baik insyaallah ta'ala. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Yang tidak melakukan puasa yaitu sesungguhnya memakai hewan ya, kayak apa asma ya, itu ulama sepakat kalau kita melakukan puasa. Dan juga karena tidak menyenangkan ya suatu kehidupan. Kalau tentang rokok itu kan banyak juga ada pendapat itu seperti karena si rokok itu sendiri tidak ada menyenangkan bagi orang tersebut. Yang kedua pertanyaannya itu salah satu sunnah yang dikatakan biasanya 6-16 ya, ketika Ramadan itu perlu pikir ya. Apakah itu ada lain atau sunnah dari Rasulullah? Dan juga bagaimana sikap kita ketika kunut tersebut? Bahkan ada beberapa sebagian ulama yang ketika kunut mereka tidak mengatakan, atau ada juga yang mengatakan tapi tidak membacakan amin. Yang menjadi kurnia imam itu bagaimana? Pertama terkait daripada apa namanya tadi masalah rokok ya. Ya. Rokok ini sepakat karena yang dimasukkan ke dalam ini adalah dengan unsur kesengajaan, yaitu apa? Berupa asap yang kemudian dimasukkan. Ya, asalnya juga rokok kita tahu sendiri bahwasanya banyak apa namanya keburukan di sana. Yang satu kemudian mengontrol untuk diri sendiri, kedua mengontrol diri daripada orang di sekelilingnya. Padahal Rasulullah mengatakan apa? La dharra wa la dirar. Janganlah mengontrol diri sendiri dan jangan mengontrol orang lain. Nah, makanya para ulama kemudian sepakat bahwasanya hukum rokok ini memang yang lebih tepat insyaallah itu apa? Haram untuk kemudian dikonsumsi rokok. Sebenarnya dari makruh dan sebagainya. Kalau saya sampaikan ya, berdasarkan daripada hadis ini sudah sangat lengkap ya, memadai diri sendiri dan juga memadai orang lain. Lebih baik untuk ditinggalkan, ya, lebih baik untuk ditinggalkan. Ada pun terkait masalah bagaimana ketika ditelan ini ketika sebenarnya sengaja maka ini membatalkan puasa. Ada pun tadi contoh misalkan oksigen, ya oksigen itu karena tidak membatalkan puasa. Kenapa ya? Udara. Ya. Kemudian contoh obat asma itu juga asalnya tidak kemudian seperti hanya rokok, ya. Tidak bisa disamakan dengan rokok. Kalau apa namanya asma yang saya tahu itu hanya apa? Ada zat yang kemudian mungkin lebih menyebabkan kita lega, ya. Ketika misalkan minumnya, ya semacam disamakan dengan apa namanya oksigen, ya, ataupun angin seperti biasa. Tapi kalau rokok ini jelas ada zat di situ yang dimasukkan dengan sengaja, itu apa? Contoh tadi asap yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Maka ulama kemudian menyebutkan ini termasuk yang membatalkan puasa. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait masalah ya kunut witir. Apakah disunahkan untuk kunut witir? Iya. Kunut witir ini termasuk sunnah. Ya, sunnah. Ini dilakukan biasanya di di malam-malam akhir daripada bulan Ramadan ini dilakukan kunut witir. Ya,
Bagaimana kunut witir itu? Sebagaimana yang dibaca sebenarnya di kunut subuh. Ini adalah kunut witir. Itu apa? Allahumma hdini fiman hadait. Kalau misalkan jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait, ma'afina fiman afait, dan seterusnya. Ini termasuk sunnah. Ini dilakukan ketika sholat witir. Ini termasuk apa? Sunnah. Ini sebabnya kalau misalkan memungkinkan ya, di sini misalkan ya dijalankan ya, ini sunnah. Ya tidak kemudian pada suatu hal yang diadakan ya. Nggak harus terus menerus. Misalkan malam 15 sampai terakhir misalkan kunut witir terus, nggak harus gitu. Maka misalkan saling ini juga tidak mengapa. Yang jelas kalau ditanya tentang hukum daripada kunut witir, maka kita katakan ini termasuk sunnah. Ya termasuk sunnah. Ya Allah utara. Baik. Ada lagi yang lain? Kalau dilakukan misalnya kunut witir sama kunut nazilah betul. Kunut witir sama kunut nazilah. Ya, kunut witir ini asalnya artinya dia lebih khusus kepada bagaimana witir itu sendiri ya. Adapun kunut nazilah biasanya memang lebih khusus, yaitu bagaimana mendoakan keburukan untuk musuh-musuh Islam ya, untuk musuh-musuh Islam. Ya walau dalam soal kalau yang kita tahu menggabungkan tadi misalkan kunut witir dengan tambahan di situ ada doa untuk kaum muslimin secara umum, misalkan kayak Palestina misalkan ya, ataupun keburukan untuk Israel misalkan, maka ini termasuk dibolehkan ya. Allah utara insyaallah dibolehkan. Ini setahu kami ya, kalau misalkan ada nanti pendapat yang lebih kuat mungkin yang mengharamkan, insyaallah nanti kita sampaikan apa selanjutnya. Tapi sejauh ini yang kita tahu menggabungkan tadi kunut witir dengan misalkan tadi kunut nazilah, doa keburukan untuk misalkan orang-orang musuh-musuh Islam ya, dan juga kebaikan untuk umat Islam, maka ini diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi? Silakan jika bertanya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya hukumnya mencicipi masakan. Masya Allah. Baik. Itu boleh apa? Baik, ya ini menarik Masya Allah ya Pak. Pertanyaannya sangat bagus, yaitu bagaimana hukum mencicipi makanan, apakah diperbolehkan atau tidak. Maka kita katakan hukumnya boleh, hanya sekedar tidak tapi tidak ditelan. Mencicipi artinya misalkan pengen tahu ya rasanya sudah asin atau belum, sudah pas atau belum, kemudian ambil sedikit, kemudian diletakkan ke lidah, kemudian kita lelehkan, ini boleh. Tapi kalau misalkan diletakkan ke lidah belum ditelan, ya ini yang kemudian membatalkan puasa. Ini nyicipin juga sebenarnya, tapi nyicipinya itu dengan ditelan. Tapi kalau nyicipin kemudian dilepehkan, ini tidak membatalkan puasa. Yang penting nyicipinya itu jangan banyak-banyak. Nyicipin ini berbahaya. Ini kalau nyicipin itu namanya nyicipin itu sekedarnya untuk mengetahui saja. Ya sedikit lah. Kalau nyicipin satu kilo daging ya ini tidak pas ya. Ini bukan nyicipin namanya. Ini merasakan. Ya. Merasakan beda dengan nyicipin. Allah dalam soal jelas mencicipi makanan ketika itu dibutuhkan kemudian dilepehkan itu tidak ditelan, maka ini hukumnya apa? Boleh, dia tidak membatalkan puasa. Ya. Allah Ta'ala ada lagi pertanyaan sekarang? Jadi silakan masalah obat untuk saat ini dengan obat ketika lagi sakit dibutuhkan obat buat misalnya lagi sakit, tapi obat tersebut dicutikan bukan itu apa tersebut. Baik, kembali kepada kaidah tadi, apakah suntikan ini kemudian menggantikan peran sebagai makanan atau minuman atau tidak? Kalau suntikan ini sebagai penguat yang sifatnya sama dengan kayak infus gitu ya, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan suntikan ini dia sebagai obat, atau contoh misalkan tadi contoh suntik vaksin gitu ya, yang mana ini untuk melawan daripada virus di dalam tubuh misalkan atau penyakit di dalam tubuh, yang kemudian ini tidak menggantikan peran daripada makanan ataupun minuman, maka walau dalam ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tadi menggantikan peran daripada makanan ataupun minuman, maka ini membatalkan puasa. Contoh misalkan menyuntikkan vitamin misalkan atau apa ya, yang kemudian itu secara umum vitamin itu adalah peran daripada makanan dan minuman, maka ini bisa membatalkan puasa. Adapun
suatu vaksin, maka yang disuntikan itu bukan vitamin kan, yang disuntikan adalah virus, ya. Virus yang dijinakkan, ya. Makanya tidak membatalkan puasa. Ya wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau misalkan ketika kita berpuasa, ya hindarilah suntikan yang demikian. Ya. Kalau misalkan mau dibutuhkan seperti itu, ya kalau orang yang sakit ini kan ada kemudian uzur dari syariat itu untuk kemudian tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian dia harus mengganti qada daripada puasa. Mungkin sedikit saya tambahkan ya terkait masalah qada ataupun fidyah ini sedikit saja. Kalau orang yang pertama safar, orang yang safar, apa yang dia harus lakukan? Qada atau bayar fidyah? Qada atau bayar fidyah? Qada, tapi itu qada mengganti puasa pada hari-hari yang lain. Adapun fidyah kita memberi makan orang miskin, satu orang miskin. Ya, ini fidyah. Fidyah itu ditunaikan adalah setelah kita tidak melakukan puasa. Kalau misalkan sebelum Ramadan kumpulkan 30 orang misalkan, ya 3 orang miskin, kemudian kita kasih fidyah kepada mereka. Ini tidak sah dianggap sebagai fidyah. Kenapa? Dia belum melalui daripada puasanya. Ya. Kalau dia kemudian tidak berpuasa, dia tidak mau berpuasa, karena mungkin misalkan sudah sangat tua, gitu, maka kemudian misalkan hari ini dia tidak puasa, kasih satu orang miskin. Hari ini tidak berpuasa, kasih satu orang miskin. Atau nanti dirapel, di akhir kemudian dikumpulkan undang 30 orang miskin, kemudian kasih makan 30 orang miskin. Maka ini boleh. Ya. Dan yang terbaik, fidyah itu bentuknya adalah makanan yang siap dimakan, bukan berupa uang ataupun bahan makanan. Karena mengacu pada dalil yang ada, fidyah itu orang miskin, yaitu fidyahnya yaitu dengan cara memberi makan orang miskin, bukan memberi bahan makanan. Ya, maka yang paling tepat adalah memberi makanan siap santap. Ini yang tepat kalau terkait masalah fidyah. Meskipun ada yang berpendapat mungkin boleh dengan dinominalkan misalkan. Tapi kalau saya sendiri lebih contoh dan lebih muakkad adalah memberi makan, dia siap makan karena sesuai dengan dalilnya. Kemudian ini kalau orang yang keluar rentang, ya tidak memungkinkan lagi untuk untuk berpuasa. Apa yang dilakukan? Fidyah, bayar apa? Bayar fidyah. Kalau tadi musafir dia mengqadha. Kalau orang yang keluar rentang tidak lagi dia mampu untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Kemudian orang yang sakit, ya, yang masih ada harapan dia untuk sembuh, apa yang dilakukan? Qadha atau fidyah? Qadha, ya, membayar qadha ataupun dia menunaikan puasa di hari yang lainnya. Ketika sakit tidak ada harapan sembuh dari sakitnya, dan ini tidak boleh untuk puasa, apa yang dilakukan? Qadha atau bayar fidyah? Bayar fidyah. Oke, bisa dipahami di sini terkait orang sakit. Kemudian terkait ibu hamil atau menyusui. Kalau ibu hamil atau ibu menyusui, dia khawatir akan dirinya saja. Apa yang dia lakukan? Qadha atau fidyah? Qadha. Ya. Kalau misalkan dia khawatir kepada bayinya, dia tidak khawatir kepada dirinya, maka apa yang dilakukan? Bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Kalau khawatir terhadap dirinya dan juga bayinya, maka ini apa? Dua-duanya, qadha dan fidyah. Memang ada beberapa perbedaannya di antara para ulama terkait masalah ibu hamil ini. Tapi ini yang kita tahu dan sepatutnya untuk kemudian jadi perhatian ya sebagai seorang imam ketika misalkan punya istri yang sedang hamil atau sedang menyusui, ini kemudian kita bisa tahu tentang tata caranya. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaallah ya. Tidak ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apa ini masalah bersimak di usul tadi ya? Ketika di waktu zuhur dan ini mungkin lupanya kalau kita mendekati waktu azan waktu kemudian. Apakah boleh untuk melakukan sahur ketika masih dalam keadaan junub, maka wudhu atau belum mandi? Baik. Apakah boleh sahur dalam keadaan junub atau belum mandi wajib? Maka boleh, ya karena tidak ada syarat sah atau hukum sah daripada sahur itu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Meskipun belum berwudu,
meskipun belum mandi wajib, maka sah-sah saja dia untuk melaksanakan apa? Sahur. Yang nggak sah adalah apa? Melaksanakan sholat subuh atau sholat yang lainnya. Ya, ini kenapa? Sholat itu diharuskan suci dari apa? Hadas kecil atau hadas besar. Adapun sahur ini tidak ada syarat untuk kemudian harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Oke, mungkin terakhir tambahan yaitu yang sering terkadang di masyarakat juga adalah apa? Tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Ini kalau disampaikan atau disadarkan kepada Rasulullah ini tidak sahih. Ia bukan berasal dari Rasulullah SAW. Tapi kalau secara makna bisa jadi betul. Itu apa katanya? Misalkan kita tidur, niatnya itu apa? Biar kita kuat untuk beribadah. Maka tidurnya kita ketika kita sedang berpuasa karena tujuan agar kita kuat untuk beribadah, maka ini bernilai apa? Pahala atau beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika tidak demikian, ya tidur seperti biasa, maka ini bernilai tidur biasa, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Ya semuanya amal itu tergantung niatnya. Sebuah rutinitas, kalau niatnya itu adalah kebaikan, maka bisa bernilai pahala. Tapi kalau rutinitas kemudian niatnya adalah keburukan, misalkan puasa, niatnya nanti dia biar kuat untuk supaya bisa ngabuburit bareng pacar misalkan berdua-duaan. Ini maka niatnya adalah apa? Buruk. Ya, dia niatnya buruk ya, tidur siang supaya nanti kuat untuk ngabuburit dengan pacarnya. Ini termasuk kemaksiatan. Maka tidurnya bukan bernilai ibadah, tapi tidurnya bernilai apa? Dosa ataupun kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini amalan itu tergantung pada niat. Ya, kalau dalam usaha mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Secara lebih detail nanti kalau misalkan butuh pengetahuan tentang bagaimana bulan Ramadan nanti bisa dibaca-baca lagi ataupun bisa menyimak daripada kajian daripada ustaz-ustaz yang lain yang kemudian insya Allah itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk supaya kita bisa mengetahui Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ya. Kenapa? Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka jadikanlah Ramadan ini seperti halnya Ramadan terakhir kita. Karena bisa jadi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bertemu dengan Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ibadah yang dilandasi dengan ilmu sehingga ibadah puasa kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berhak mendapatkan daripada keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi mereka yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah sekecil apapun itu. Semua hal yang sifatnya kemudian bisa mendekatkan kepada neraka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari diri. Baik, Allah Ta'ala ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa berdoa. Subhanallah.